Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Damai Nusaku yang mengangkat tema berkaitan dengan teman, memilih teman. Dalam segmentasi berikut ini, Kiai Haji Khalil Nafis akan menjelaskan kepada kita bahwa teman kita sekarang adalah teman masa depan kita. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemirsa TV One dimanapun berada, baru saja mendapat penjelasan dari Ustadz Tile. Tak mudah cari teman. Kama rawahu Romai Rama. Ibu Sada ini tadi juga menjelaskan jangan sembarangan jatuh cinta. Ada cinta yang diharamkan, yaitu untuk orang yang tidak boleh dinikahkan. Ibu bapak mau tahu calon dan bagaimana tahu orang berteman sekarang gampang. Saya tanya, ini kayaknya generasi kolonial ini. Ya, baby boomer ini udah tua-tua di atas umur 50 tahun. Udah nggak lagi cari teman kecuali yang janda-janda atau yang duda-duda. Kalau bapak-bapak boleh nambah kalau berani. Kalau tegaan, tega ngelihat istrinya menangis. Bapak Ibu sekalian, gampang sekarang mau cari orang identitas itu seperti apa. Lihat Facebooknya. Temennya siapa saja. Dulu orang yang bikin Facebook itu ibu bapak sekalian melalui disertasi di Harvard University. Orang itu per 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertemanannya ke-7 nyambung lagi. Saya kenal dengan Ustadz Tile. Ustadz Tile kenal dengan Ustadzah Aini. Ustadzah kenal dengan Ustadz Agung. Ketemu dengan Mas Dendi. Ketemu. Ini 7 nanti kenal ke saya lagi. Makanya kalau nanti ada orang jelek, cuman dia yang tahu, nanti ketemu lagi. Sekarang coba lihat di Facebooknya, temennya siapa saja. Itu karena Facebook harus dikonfirmasi berteman. Kalau Twitter, IG, coba lihat followernya siapa. Oh, followernya orang model begini. Dia tahu pemikirannya seperti itu. Jadi gampang sekarang kalau pengen tahu orang itu siapa. Ibu-ibu punya media sosial enggak? Punya katanya. Hebat. Bapak-bapak punya media sosial? Enggak? Oh hebat bapak-bapak. Dulu itu kalau ngomongin orang, ini saya di Madura dulu. Ibu-ibu itu kalau mau ngomongin orang setelah masak cari bawah pohon yang rindang, cari kutu ngomongin orang. Ya, ya nenek-nenek yang tahu nih. Sekarang nggak usah. Sambil goreng, sambil chatting. Pas gosong baru ingat. Ya Bu ya. Jadi sekarang gampang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita bisa lihat di teman grup-grup WA-nya itu siapa saja. Ada grup dulu adalah alumni SMA. Meskipun nenek-nenek merasa masih SMA. Kakek-kakek itu coba Bapak sekalian kumpul merasa temannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita kenal dengan siapa saja. Nggak boleh batasin kita kenal. Makin banyak silaturahim makin baik. Tetapi untuk menjadi teman dan sahabat itu harus memilih. Karena nanti yang paling banyak mengantarkan kita masuk surga itu adalah taqwallah dan persahabatan kita. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Husnul khuluq itu apa Pak? Perangainya yang baik. Perangai yang baik pasti berteman dengan yang baik. Innal mar'a ala dini khalilihi. Orang itu akan seperti temannya dalam beragama. Di dalam berperilaku kalau nggak ada kesamaan tidak mungkin berteman dan bersahabat. Fanzur ahadakum ala man yukhalilu. Lihat siapa yang menjadi temannya. Itu bisa kelihatan. Jadi ibu bapak sekalian, siapa kelompok grup-grup WA-nya, siapa kelompok di media sosialnya, kita bisa membaca karakternya itu. Gampang. Kalau nanti ada anaknya memperkenal ini calon saya, ini akan meminang saya, putrinya bicara, siapa namanya, media sosialnya mana, lihat.
Bahkan sekarang Bapak Ibu sekalian untuk melihat orang ini populer atau tidak populer, gampang caranya. Dari mana? Lihat followernya berapa. Viewernya banyak enggak. Gampang sekarang nyarinya. Sok-sok populer, oh juga followernya cuma berapa, viewernya berapa. Oh viewernya banyak Pak tapi beli. Nah itu, sok-sokan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sekarang mudah mengidentifikasi di zaman media sosial. Kita gunakan untuk hal yang positif tapi jangan digunakan untuk adu domba. Mencari teman itu penting, dari teman juga menjadi sahabat, dari sahabat akan menjadi pasangan kita. Ibu bapak ntar lagi kita sudah lebaran. Ini udah maulidan, jangan sampai lebaran masih belum punya pasangan. Lah truk aja ada gandengannya, masa manusia nggak punya gandengan? Ini ntar lagi kiamat belum punya gandengan, segera. Makanya ibu bapak sekalian kalau punya anak sudah dewasa, laki atau perempuan, waktunya kadang-kadang sekarang kelamaan nyari jodoh, jodohin. Tapi tidak seperti dulu dipaksa tapi dikenalin. Bagaimana caranya Pak? Oh pasti kalau jodoh soal bagaimana agamanya, lidiniha, linasabiha, limalia fatfaridatin taibat yadak. Itu caranya, saya itu hafal semua. Tapi teman harus dipilih karena kata Syekh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas oleh Ad-Dimaski dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ada 4 cara untuk mencari teman. Yang pertama ayyakuna akilan. Yang pertama harus pinter. Husnal khuluqi. Itu 2 positif. Pinter, perangainya bagus. Kalau cari sahabat. Makanya ibu bapak sekalian jangan cari sahabat orang dekat, orang yang gak pinter. Cukup kenal, cukup perbaiki. Itu beda antara sahabat dengan kenalan. Apalagi gebetan. Apa gebetan artinya Bu? Ah? Ya apalah itu pokoknya ya. Pokoknya itu katanya ibu saya nggak paham itu. Ada yang gebetan itu ada positif, ada gebetan yang negatif gitu, yang istri gitu apalagi. Ayyakuna akilan karena kalau dia berakal pasti berteman dengan orang yang berakal. Ibu bapak orang pinter, kemudian pasangannya orang yang mohon maaf tidak pinter, saya nggak ingin menyebut bodoh. Bapak Ibu sekalian coba pasangannya, suaminya, istrinya profesor, suaminya nggak lulus SD, gimana akan bincang-bincang di rumah? Saya tidak untuk. Tapi di sini kafa akufu ayyakuna akil wa husnal khuluqi, akhlaknya baik. Makanya disebutkan oleh Luqman dalam nasihatnya, ya bunayya jalisil ulama wa zahimhum birukbataika. Fa innal quluba tahya bil hikmati kama tahyal ardul maitatu biwabilil matori. Ingat anakku, seringlah bersama dengan ulama, bersama dengan orang pintar. Kenapa? Nanti hati kita ini akan hidup dengan kata-kata hikmahnya sebagaimana ini sekarang lama nggak hujan nih, udah 2 bulan lebih nggak hujan. Itu nanti akan hidup rumput-rumputnya dengan apa? Dengan hujan. Oleh karena itu Bapak sekalian nyari teman tuh yang baik. Yang kedua itu negatif. Jangan sampai fasikin wala harisin alad dunia. Jangan pernah berteman dengan orang fasik. Orang mabuk bawa kita mabuk, orang jahat ngajak kita bahak. Jangan sampai nyari teman orang yang senengnya mata duitan. Ya, pas menjabat datang. Pas punya duit datang. Pas sakit, pas kita turun gak nyapa. Hindari dari 2. Jadi cari yang pintar dan perangainya baik. Tinggalkan persahabatan kita dengan orang yang fasik, sering berbuat maksiat dan jahat. Dan orientasinya mata duitan. Kalau teman aja seperti itu, begitu juga cara kita cari pasangan. Mudah-mudahan yang janda dapat jodohnya. Mudah-mudahan yang duda dapat jodohnya. Yang gak duda jangan amin. Nanti nambah saya diomelin. Ini buat untuk yang duda, yang bujang, yang sudah ada pasangannya jangan bilang amin. Diam-diam dan saya tidak tanggung jawab. Terima kasih Kiai. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, seperti biasa untuk melengkapi tema bahasan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan Syasha. Terima kasih Mas Agung dan pemirsa sudah ada 1 jamaah di sebelah saya yang akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Johar Maknun. Bapak Johar Maknun. Betul. Baik silakan disampaikan pertanyaannya Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ustadz yang saya hormati serta para jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan tema memilih teman menentukan pasangan. Dalam hal ini tentu terkait dengan masalah perjodohan. Tentu membangun rumah tangga khususnya untuk para anak-anak kita tentunya. Dalam perjodohan itu bahwa ada yang bilang bahwa jodoh itu buah takdir. Tetapi di dalam perjalanannya ada kalanya dalam perjodohan itu melalui pertemanan dan persahabatan. Ada kalanya seperti Pak Ustadz tadi sampaikan dijodohkan oleh orang tua. Dari dua sisi ini ada kadang perjalanannya yang langgeng sampai akhir hayat. Ada kalanya perjalanannya hanya sebatas seumur jagung. Pertanyaannya Pak? Nah, pertanyaannya adalah apakah jodoh itu bisa diubah? Kalau memang takdir berarti jodoh itu tidak bisa dirubah. Nah maka yang saya tahu bahwa jodoh itu bahwa takdir itu ada dua. Jadi jodoh ini masuk kategori takdir yang mana? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa dari Bapak Johar Maknun dan Ustadz Ustazah, kita akan menjawabnya pemirsa. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.